Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah perancangan pembelajaran peserta didik dan pengembangan kurikulum. Ruang kolaborasi kali ini kami akan membahas di topik 4 tentang perancangan pembelajaran peserta didik dan pengembangan kurikulum. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nurul Wahdani, ada Hilda, ada Zikran Miraan Zahira, ada Raudatul Ilmi, dan saya sendiri Muharif Rahmat. Oke, baik. Untuk berikutnya pada slide ketiga, 4, dan 5, ini akan dibahas oleh Nurul Wahdani. Kepada Nurul Wahdani disilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Muarif. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada kemampuan berempati. Nah, kriteria yang dapat kita gunakan sebagai pendeskripsian dalam menilai empati peserta didik, yang pertama sekali itu ada sensitif, yaitu peka terhadap permasalahan. Selanjutnya ada terbuka, yaitu dapat menerima tanpa ada paksaan. Yang selanjutnya ada reseptif, atau tangkap terhadap anjuran orang lain. Selanjutnya ada perseptif, yaitu kesadaran yang tajam, dan yang terakhir ada taktis atau tactful, yaitu dengan siasat atau perencanaan yang teliti. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada sikap sensitif. Sikap sensitif yaitu orang yang memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap rangsangan emosional dan lingkungan sekitarnya. Nah, orang yang sensitif ini cenderung merespon dengan intensitas yang lebih besar terhadap perasaan, suara, aroma, atau situasi tertentu. Nah, jika sikap sensitif dikaitkan dengan berempati, yaitu di mana peserta didik akan peka terhadap permasalahan. Peserta didik ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini bertujuan untuk membangun berdasarkan kesadaran diri, adanya kemauan diri peserta didik untuk peka terhadap perasaan orang lain dan sekitarnya. Next. Yang selanjutnya ada terbuka atau sikap keterbukaan. Nah, sikap keterbukaan ini adalah sikap yang terbuka dan menerima ide, pendapat, dan pandangan ketika dia berbeda dengan orang lain. Nah, dengan sikap keterbukaan ini, seseorang siap untuk mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda-beda, tanpa terjebak dalam pandangan yang sempit. Keterbukaan juga mencakup kemampuan untuk mengakui kelemahan dan kesalahan pribadi, serta dapat menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Dengan sikap terbuka dan tidak defensif. Nah, sikap keterbukaan ini memungkinkan seseorang atau peserta didik untuk tumbuh dan berkembang dan memperkaya hubungan dengan orang lain. Mungkin hanya itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Wahdani. Kepada slide berikutnya, slide 9, 10, dan 11, akan disampaikan oleh Zikra Miraan Zahira. Kepada Zikra, disilakan. Baik, kemudian ada reseptif. Reseptif di sini bermakna mau menerima. Sikap reseptif di sini ditunjukkan oleh komunikator yang bersedia menerima gagasan dan pendapat dari orang lain secara terbuka. Meskipun ada kalanya terjadi perbedaan pemahaman, saat berbicara, komunikator yang baik adalah yang memiliki daya saring. Next. Selanjutnya, Pak Moderator. Kemudian ada perseptif. Perseptif di sini artinya melihat. Jadi perseptif adalah kata untuk menggambarkan seseorang yang pandai melihat.
perseptif berasal dari kata Latin perciper yang berarti mendapatkan atau mengumpulkan. Jadi orang yang perseptif yaitu orang yang pandai mengumpulkan informasi dan menggunakan inderanya untuk memahami dunia. Jika seseorang menyebut Anda perseptif, itu berarti Anda pandai dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Orang yang perseptif adalah orang yang berwawasan luas, cerdas, dan mampu melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Slide selanjutnya. Kemudian ada taktis. Sikap taktis di sini adalah keterampilan penting yang dapat membantu individu membuka potensi mereka dan mencapai tujuan mereka. Hal ini melibatkan kemampuan menganalisis situasi, mengidentifikasi potensi tantangan, dan menggambarkan strategi efektif untuk mengatasinya. Pada intinya, pemikiran taktis adalah tentang sikap proaktif, bukan kreatif. Ini tentang mengantisipasi masalah sebelum masalah itu muncul dan mengambil tindakan untuk mencegahnya terjadi. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada Zikra untuk presentasinya. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Rodatul Ilmi. Kepada Rodatul Ilmi disilakan. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya adanya kemampuan pengetahuan diri. Sadar diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal ini akan membuat seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Poin-poin yang dapat kita amati apabila peserta didik sudah memiliki kemampuan sadar diri, yaitu peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Kedua, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri tetapi tidak mampu mengungkapkan pikiran dan keyakinan dan pendapat dengan baik. Keempat, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Kemudian metagonitif, yaitu merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Flaven tahun 1976, yang mana menyatakan bahwa metakognitif ini merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam metakognitif ini menurut Flaven meliputi dua komponen, yaitu pengetahuan metakognitif knowledge dan pengalaman tahu atau regulasi metakognitif. Selanjutnya. Baik, terima kasih Rodatul Ilmi untuk pemaparannya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Hilda dari slide 12, ke-13, dan ke-14. Pada Hilda disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang ada di metakognitif. Yang pertama itu, ada peserta didik tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan. Nah, serta tidak dapat mengetahui dampak dari pengetahuan sebelumnya pada konteks materi baru. Nah, di sini peserta didik belum tahu nih menentukannya bagaimana dan bertanya tentang permasalahannya bagaimana, dia belum tahu dengan mengaitkannya dengan materi yang selanjutnya. Selanjutnya ada poin yang kedua, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah.
tidak rinci dan runtun, serta dapat menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya mempengaruhi pengalaman belajar pada konteks materi dan dengan tidak sistematis. Nah, di sini peserta didik sudah mampu nih menentukan dan sudah mengetahui apa permasalahannya, serta mereka menyusun rencana untuk penyelesaian masalah tersebut, langkah-langkahnya apa, tapi langkah-langkahnya tidak rinci dan tidak runtun. Serta mereka menunjukkan bagaimana pengetahuan sebelumnya ini mempengaruhi pengalaman belajar untuk materi selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada poin ketiga, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyelesaikan rencana penyelesaian masalah, dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runtun, dan menarik kesimpulan dari permasalahan matematis dengan benar dan sistematis, serta dapat menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya mempengaruhi pengalaman belajar pada konteks materi baru dengan runtun dan sistematis. Nah, di sini pada poin kedua tadi dia belum tahu penyelesaian masalahnya ini belum dengan rinci dan runtun. Nah, di sini penyelesaian masalahnya sudah rinci dan runtun, serta menarik kesimpulan dari permasalahannya tersebut dengan cara matematis dan sistematis. Nah, dia juga menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya ini mempengaruhi pengalaman belajar pada konteks materi baru dengan runtun dan sistematis. Selanjutnya. Selanjutnya ada penyesuaian diri sendiri. Di sini penyesuaian diri sendiri yang dimaksudkan yaitu mempertanyakan keyakinan diri sendiri terkait penguasaan suatu pengetahuan, mengakui ketidaktahuan dan menjadi intelektual yang jujur. Yang pertama itu ada peserta didik tidak menentukan rumus atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kilda yang sudah menyampaikan pemaparannya. Ya, berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Nah, di poin berikutnya setelah penyesuaian diri, di poin ke-1, kemudian ini ada poin yang kedua. Nah, di poin yang kedua, peserta didik menentukan rumus atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut belum tepat dan terstruktur. Yang ke poin ketiga, peserta didik menentukan rumus atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut dengan tepat dan terstruktur. Oke, berikutnya, nah, di bagian refleksinya, proses perenungan dan analisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Poin yang pertamanya, peserta didik tidak mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi adanya siswa yang tidak mampu mengenal lebih dalam tentang dirinya. Misalnya dia tidak mengenal bagaimana kebiasaannya, pikirannya, perasaannya. Kalau bicara perasaan, ada perasaan yang emosi positif dan ada yang emosi yang negatif. Nah, yang berikutnya, di poin yang keduanya, peserta didik mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan, namun belum dilakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, mengenai pembahasan di bijaknya, menerima masukan dan kritik tanpa defensif, serta selalu menggunakan akal budinya, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, poin yang pertama, peserta didik tidak mampu menerima masukan dan kritikan serta melakukan defensif. Jadi dia seperti membuat pertahanan dirinya terhadap segala kritik yang masuk kepada dirinya. Artinya dia tidak terbuka terhadap saran kritik dari orang lain. Kemudian di poin yang kedua, dia sudah mulai mampu menerima masukan
dan kritikan dari orang lain, tetapi tetap ada mempertahankan diri atau membela terhadap idenya. Nah, di yang poin yang ketiga, dia sudah mampu menerima segala masukan dan kritikan dari orang lain tanpa dia melakukan pembelaan terhadap kritikan dan masukan dari orang lain. Artinya dia sudah masuk di menjadi pribadi peserta didik yang bijak. Baik, di slide terakhir, terima kasih kepada semarga rekan yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain dalam momen yang lain. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.